Yang pertama, kita mau bikin puding mawarnya dulu. Di sini aku pakai 1 bungkus Nutrijel rasa stroberi yang ukuran 10 gram. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan 400 ml susu cair, boleh pakai yang vanila atau full cream. Selanjutnya ini dimasak dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan api kompornya lalu tambahkan secukupnya pewarna makanan merah. Aduk-aduk kembali hingga warnanya tercampur rata. Karena warnanya belum terlalu merah, jadi aku tambahkan lagi pewarna makanannya supaya lebih cantik. Atau bisa juga menyesuaikan selera masing-masing. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Kalau sudah, ini bisa langsung kita angkat dan tuang ke dalam cetakan mawar. Kemudian diamkan puding hingga mengeras. Nah, ini hasilnya setelah pudingnya didiamkan udah set, bisa langsung kita keluarkan dari cetakannya. Selanjutnya, puding mawarnya langsung aja kita susun ke dalam cetakan puding yang besar. Untuk cetakan puding yang besar aku pakai yang ukuran 800 ml. Kalau sudah, ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya, kita mau bikin lapisan puding beningnya. Di sini aku pakai 1 bungkus Nutrijel plain ukuran 15 gram. Lalu tambahkan 6 sendok makan gula pasir dan 700 ml air. Aduk-aduk menggunakan whisker hingga semua bahannya larut. Selanjutnya ini kita ambil sebanyak 250 ml, sisanya nanti akan jadi lapisan putih. Nah, ini sebanyak 250 ml, langsung aja kita masak dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan api kompornya, lalu kita angkat dan tuang ke atas cetakan puding yang sudah berisi puding mawar tadi, supaya puding mawarnya nanti nggak geser. Selanjutnya ini didiamkan lagi dan biarkan hingga mengeras. Nah, untuk sisa puding bening tadi, ini kita tambahkan 3 sendok makan kental manis. Aduk-aduk hingga kental manisnya tercampur rata. Selanjutnya ini kita bagi dua sama rata atau sekitar 200 ml. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, ini untuk puding yang tadi udah set ya. Ini bisa kita tusuk-tusuk sedikit dengan menggunakan tusuk gigi supaya nanti cairan adonan yang mau kita lapisin bisa menempel dengan sempurna. Nah, ini langsung aja kita tuang adonan putihnya. Selanjutnya ini didiamkan lagi sampai pudingnya set atau mengeras. Selanjutnya kita mau bikin lapisan puding merahnya. Di sini aku pakai 1 bungkus Nutrijel rasa stroberi ukuran 10 gram. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir dan 400 ml susu cair. Aduk-aduk dengan whisker hingga semuanya tercampur rata. Tambahkan secukupnya pewarna makanan merah, untuk tingkat warna kemerahannya bisa disesuaikan dengan selera. Selanjutnya bagi dua adonan sama rata atau sekitar 200 ml. Kemudian ini kita masak dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, ini untuk lapisan putihnya juga udah mengeras. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Ini kita tusuk-tusuk supaya lapisan berikutnya bisa menempel. Selanjutnya ini kita tuang lapisan puding merahnya.
Selanjutnya nih nanti kita diamkan lagi hingga pudingnya mengeras. Untuk waktunya kurang lebih selama 15 menit untuk masing-masing lapisan. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk lapisan berikutnya. Jadi warnanya selang-seling merah, putih, merah, putih. Nah, ini semua lapisannya udah selesai. Ini kita diamkan lagi hingga mengeras atau bisa juga disimpan di dalam kulkas. Nah, ini hasilnya setelah didiamkan. Pudingnya udah set semua, warnanya juga cantik. Sekarang kita keluarkan dari cetakannya. Untuk mempermudah, bisa juga menggunakan bantuan tusuk gigi di sisi kanan dan kiri. Kita masukkan seperti ini, langsung kita keluarkan dari cetakannya. Nah, ini dia puding mawar merah putih. Tampilannya cantik banget ya, untuk rasanya juga enak, manisnya pas, dan untuk lapisannya ini menempel dengan sempurna, nggak ada yang lepas sama sekali. Puding ini cocok banget disajikan untuk bersantai bersama keluarga, atau bisa juga dijadikan untuk ide jualan ataupun hampers. Yang pertama, siapkan satu bungkus Nutrijel Cincau ukuran 10 gram. Tambahkan 400 ml air dan 4 sendok makan gula pasir. Masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Tuang ke dalam cetakan dan biarkan hingga mengeras. Setelah mengeras, potong menjadi beberapa bagian. Lalu parut atau serut pudingnya. Cukup menggunakan cetakan yang kasar ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau udah, kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau bikin puding gula arennya dulu. Di sini aku pakai 50 gram gula aren. Tambahkan 70 ml air. Masak dengan menggunakan api kecil sampai mendidih. Selanjutnya, angkat lalu saring gula aren dan sisihkan. Siapkan 1 sendok makan Nutrijel plain. Tambahkan 400 ml air. Dan 4 sendok makan gula pasir. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk hingga mendidih. Kemudian tambahkan 150 ml santan instan. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan larutan gula aren. Aduk-aduk kembali dan masak hingga puding benar-benar mendidih. Angkat lalu tuang ke dalam cetakan. Di sini aku menggunakan cetakan volume 800 ml. Kemudian tambahkan cincau yang sudah diserut. Selanjutnya diamkan puding hingga mengeras. Nah, ini setelah didiamkan, pudingnya udah mengeras, bisa kita keluarkan dari cetakan. Untuk cara mengeluarkannya gampang ya, bisa dengan menggunakan bantuan tusuk gigi yang disematkan di kanan dan kiri, atau bisa ditekan-tekan seperti ini sampai dia lepas. Kalau sudah, bisa kita tambahkan topping bobanya. Nah, ini dia puding cincau boba gula aren. Tampilannya cantik banget, rasanya enak dan manisnya pas. Pokoknya enak banget deh. Puding ini juga cocok banget ya disajikan untuk berbagai acara, atau bisa juga dijadikan untuk ide jualan dan juga ide hampers.
Yang pertama, siapkan 2 bungkus Nutrijel plain ukuran 10 gram. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir, 800 ml susu cair, boleh pakai vanila atau full cream. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Aduk-aduk kembali hingga tepung maizenanya larut. Kemudian ambil adonan pudingnya sebanyak 200 ml. Tambahkan secukupnya pasta matcha atau green tea, boleh juga memakai yang bubuk. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga mendidih. Angkat lalu tuang ke dalam cetakan dan biarkan hingga mengeras. Selanjutnya untuk lapisan puding Oreo-nya, ini bisa kita ambil larutan pudingnya sebanyak 250 ml. Masak dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, ini untuk puding yang pertama tadi sudah set bagian atasnya, langsung kita tusuk-tusuk supaya menempel dengan sempurna. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan Oreo crumb atau juga bisa dibuat dari 5 keping Oreo yang dihancurkan. Kemudian tuang larutan puding yang berwarna putih tadi, lalu biarkan kembali hingga mengeras. Selanjutnya untuk sisa adonan pudingnya, ini langsung aja kita tuang ke dalam panci, lalu kita masak. Aduk-aduk hingga gumpalan pudingnya menghilang. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk, aduk kembali hingga tercampur rata. Tambahkan 1 sendok makan kental manis coklat, aduk-aduk kembali hingga tercampur rata dan pudingnya mendidih. Nah, ini untuk puding sebelumnya udah set, kita lakukan hal yang sama, kita tusuk-tusuk. Tuang puding coklatnya, lalu biarkan hingga mengeras. Nah, ini pudingnya setelah didiamkan udah mulai set, bisa langsung kita keluarkan dari cetakan. Untuk mempermudah, bisa menggunakan bantuan tusuk gigi yang disematkan di sisi kanan dan kiri cetakan. Nah, ini dia puding lapis matcha Oreo. Tampilannya cantik banget ya, rasanya juga enak, nyegerin, dan yang pasti unik banget. Yang pertama, siapkan 200 gram gula merah.
Tambahkan 750 ml air. Tambahkan 65 ml santan instan. Tiga sendok makan kental manis. 1 butir telur yang dikocok lepas. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk api kompornya di sini masih belum dinyalakan ya. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar yang warnanya bening ya. Nyalakan api kompornya, kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata. Aduk-aduk terus hingga gula arennya larut. Kalau sudah, ini bisa kita saring terlebih dahulu. Selanjutnya masak kembali dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Kalau sudah mulai mendidih seperti ini, jangan diaduk dulu ya, biarkan hingga semua buih-buihnya muncul semakin banyak. Nah, kalau udah seperti ini, kita aduk-aduk sebentar lalu matikan api kompornya. Selanjutnya tuang ke dalam cetakan dan biarkan hingga mengeras. Nah, ini pudingnya setelah didiamkan sudah mengeras dan sudah set, bisa langsung kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia puding lumut gula merah. Tampilannya cantik banget, rasanya enak dan gak ada amis sama sekali. Rasa gula merahnya juga berasa banget ya, gurih dan manis. Yang pertama, siapkan 1 bungkus bubuk agar-agar putih atau plain. Tambahkan 8 sendok makan gula pasir dan 700 ml air. Aduk-aduk hingga gulanya larut. Selanjutnya tambahkan 100 ml santan instan. Tambahkan 3 sendok makan kental manis. Dan tambahkan juga setengah sendok teh pasta taro atau talas, atau boleh juga diganti dengan yang bubuk. Masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Kalau sudah mulai mendidih, biarkan buih-buihnya muncul semakin banyak ya, jangan diaduk dulu. Kalau buihnya sudah muncul semua ke permukaan, aduk-aduk sebentar. Matikan api kompornya, lalu angkat dan tuang ke dalam cetakan. Kalau sudah, biarkan puding hingga mengeras. Nah, ini pudingnya setelah didiamkan udah set, bisa langsung kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia puding lumut tanpa telur. Walaupun gak pakai telur, motif lumutnya juga kelihatan ya. Tampilannya juga cantik banget, rasanya juga yang pasti enak.
Buat yang suka puding lumut tapi nggak suka telur, boleh banget cobain resep ini ya. Yang pertama, siapkan 1 bungkus Nutrijel rasa stroberi ukuran 10 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir, 400 ml air. Aduk-aduk hingga gulanya larut. Tambahkan 5-6 tetes pewarna makanan merah. Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata dan masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, tambahkan 1 sendok teh biji selasih. Aduk kembali hingga tercampur rata. Matikan api kompornya lalu tambahkan fruit acid. Tuang ke dalam cetakan lalu biarkan hingga mengeras. Untuk lapisan putihnya, siapkan 1 sendok teh bubuk Nutrijel rasa leci, tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 150 ml air, dan 1 sendok makan kental manis. Masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Untuk lapisan pertamanya sudah mulai set ya. Ini bisa langsung kita tuang untuk lapisan putihnya. Untuk lapisan putihnya bisa kita tuang perlahan dengan menggunakan bantuan sendok ya. Kalau sudah, ini bisa kita diamkan kembali hingga mengeras. Selanjutnya untuk lapisan hijaunya aku pakai 1 bungkus Nutrijel rasa melon ukuran 10 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir, 400 ml air. Aduk-aduk hingga semua bahannya larut. Tambahkan 4 tetes pewarna makanan hijau. Aduk-aduk hingga warnanya tercampur rata dan masak hingga mendidih. Matikan api kompornya lalu tambahkan fruit acid dan aduk kembali. Ini lapisan putihnya juga sudah mulai set, bisa langsung kita tuang perlahan lapisan hijaunya. Kalau sudah, diamkan kembali hingga mengeras. Nah, ini pudingnya udah didiamkan, udah mulai set, bisa langsung kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia puding semangka. Tampilannya cantik banget ya, mirip banget sama semangka. Dan yang pasti rasanya juga nggak kalah enak. Gimana nih sama semua resep puding yang tadi? Gampang kan? Semua resep puding ini cocok banget disajikan untuk hampers lebaran. Sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum.